Halo, shalom anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai mengurutkan pecahan. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Membandingkan pecahan. Iya, membandingkan pecahan. Oke, sekarang Ibu akan mengulang sedikit materi yang sebelumnya supaya kita bisa ingat ya apa yang sudah kita pelajari. Misalkan di sini Ibu punya 2/8 titik 19/8. Nah, bagaimana kita membandingkan mana yang lebih besar? Kita lihat penyebutnya sudah sama ya. Penyebut itu angka yang ada di bawah. Sudah sama-sama 8. Oke. Kalau begitu sekarang kita tinggal bisa lihat pembilangnya. Pembilangnya itu adalah angka yang di atas, itu 19 dan 2. Jadi di sini mana yang lebih besar? 2 dan 19. Iya, sebelah kanan. Jadi kita buat tandanya ke kanan seperti ini. Oke, Ibu kasih lagi contoh yang lain ya. Misalkan di sini Ibu punya soal 2/7. Oke, 7 ya. Lalu titik-titik 3/14. Nah, ini adalah pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Satunya 7, satunya 14. Bagaimana caranya supaya kita bisa tahu mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Iya, kita samakan 7 dan 14 ini. Kita samakan menjadi satu bilangan. Caranya bagaimana untuk menyamakan? Caranya adalah dengan mengkalikan satu bilangan agar mereka bertemu menjadi bilangan yang sama. Oke, kira-kira di angka berapa hasil perkalian 7 dan 14 ini akan jadi sama? Kira-kira mereka ketemu di hasil angka berapa? Kita mau kasih ketemu di mana ya? 7 dan 14? Iya, boleh. Kita kasih ketemu di angka 14. Jadi kita mau buat mereka jadi sama di angka 14 dengan mengalihkan mereka dengan satu bilangan. Baik, jadi 7 kita kali 2 supaya dia jadi 14. Oke. Nah, kalau 14 ini kita kali berapa supaya ketemu di angka 14. Jadi 7 kan sudah kita kali 2 supaya jadi 14. Kalau 14 ini kita kali berapa? Kali 1 supaya dia tetap jadi 14. Oke. Ingat, matematika itu adil. Ya, kalau di bawah kali 2 jadi atas dikali 2. Kalau yang pecahan sebelah kanan di bawahnya kali 1 jadi yang di atas juga kali 1. Oke. Nah, ini Ibu buat tulis seperti ini ya. Ibu hanya kasih contoh cepat, tapi kalau anak-anak harus menulis pakai sama dengan ya, seperti di video pembelajaran yang sebelumnya. Ini hanya karena Ibu kasih contoh cepat, jadi Ibu tidak tulis lagi sama dengan di bawah. Ibu hapus saja dan Ibu tulis jawabannya langsung di sini. Oke, Ibu langsung tulis jawabannya ya. 2 kali 2 di sini berapa hasilnya? 4. Oke. Sekarang penyebutnya 7 kali 2 berapa hasilnya? 14. Ya, Ibu hapus dulu ya. 14. Oke. Selanjutnya pecahan sebelah kanan. 3 kali 1 berapa hasilnya? 3. Oke. Terus penyebutnya 14 kali 1 berapa hasilnya? Nah, 14. Setiap bilangan yang kita kalikan 1 hasilnya adalah tetap bilangan itu sendiri ya. Itu dia. Nah, sama-sama sudah 14. Sekarang kalau sudah begini, gampang deh kita bandingkan mana yang lebih besar. 3 atau 4 yang lebih besar? Kita lihat pembilangnya, 3 atau 4? Iya, 4. Jadi kita buat tandanya ke kiri. Nah, seperti itu ya. Gampang kan? Gampang anak-anak, asal kita selalu ingat perkalian dan rajin latihan soal. Oke, nah kalau kalian sudah paham mengenai melihat mana pecahan yang lebih besar, mana yang lebih kecil, jadi pasti kalian akan gampang kali ini untuk belajar mengenai mengurutkan pecahan. Nah, misalkan Ibu punya bilangan biasa ya, ini bukan pecahan, ini bilangan biasa. Ada bilangan seperti ini, 5, 0, 7, 9, 4,
1, terus 2, terus 3. Oke. Ini ada soal ya. Soal ini bilang urutkanlah, tunggu, di tengah ini Ibu jadikan 6 saja ya biar tidak terlalu jauh ya, 6. Jadi soalnya bilangnya begini, urutkanlah barisan angka ini ya sesuai urutan mulai dari yang kecil. Misalkan soalnya minta mulai dari yang kecil. Nah, oke, kita akan tulis dari yang kecil dulu. Nah, jangan lupa untuk kita tulis sama dengan, artinya kita melanjutkan pekerjaan. Kita tulis dari yang paling kecil, apa? 0. Oke, 0. Habis 0, yang terdekat 1. Yang terdekat lebih besar setelah 1, 2. Lalu 3. Nah, yang terdekat setelah 3, lebih besar 7. Apakah 7? Tidak, karena 7 masih terlalu jauh ya. Masih ada yang lebih besar, tapi lebih dekat dengan 3, yaitu 4. 4. Jadi 7 bukan di sini tempatnya ya. Nah, kita tulis dulu 4. Habis 4, yang mana lagi? Yang lebih dekat tapi lebih besar, lebih dekat dengan 4 tapi lebih besar. Mana? 5. Ya, 5. Habis 5, 6. Habis 6, 7. Nah, sudah terurut ya, sudah semua ini. Oke, sudah semua. Sudah terurut. Inilah dia hasil urutan bilangan biasa dari kecil ke besar. Oke, kalau tadi kita mengurutkan bilangan biasa berupa apa tadi? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sekarang kita akan urutkan bilangan pecahan. Ingat, bentuk bilangan pecahan itu adalah bilangan yang pakai per. Nah, ini ada 2/3, 1/3, 4/3, lalu ada 3/3. Oke, sekarang kita akan urutkan bilangan pecahan ini dari yang terkecil, karena soal bilang urutkanlah dari yang terkecil. Nah, misalkan seperti itu ya. Kita mulai dari yang terkecil. Kalau bagaimana melihat mana yang paling kecil? Nah, coba kita lihat penyebutnya sama-sama 3. Ya, coba lihat itu bilangan yang di bawah per, semuanya 3 ya. Kalau sudah sama seperti ini, kita jadi gampang dan jadi enak. Kita tahu mana yang lebih besar. Caranya kita tinggal lihat bilangan pembilangnya. Bilangan yang di atas per itu ya, itu namanya pembilang. Nah, oke, ini ya, semua 3 kan, semua sudah sama-sama 3. Sekarang kita tinggal perhatikan angka pembilangnya. Mana yang paling kecil? Iya, 1/3. Ini yang paling kecil dari antara 4 pecahan yang lain ya. Habis itu yang mana lagi? Yang lebih besar? 3/3. Apakah benar? Tidak. Kenapa? Karena masih ada bilangan lain yang lebih besar tapi lebih dekat dengan 1/3, yaitu 2/3. Nah, setelah itu 3/3, lalu 4/3. Oke, kita sudah dapat urutannya dari yang terkecil ke besar. Oke, selanjutnya Ibu beri contoh lagi 4/5. Lalu berapa ya? Oke, 7/5. Selanjutnya kita punya bilangan 9/5 dan selanjutnya 6/5. Oke. Nah, ini ada bilangan yang belum terurut. Soalnya bilang urutkanlah dari yang kecil ke besar. Oke, ya, misalkan soalnya suruh kita seperti ini. Urutkanlah dari kecil yang ke besar. Lihat penyebutnya semua sama, yaitu apa? 5. Kalau seperti ini gampang buat kita untuk melihat mana yang paling kecil. Nah, karena soal bilang suruh dari yang kecil dulu. Jadi kita lihat dulu yang kecil mana? 4/5. Habis 4/5 yang mana lagi? Yang lebih besar. Ya, semakin ke kanan kita tulis semakin besar ya. 9/5. Aduh, salah dong. Lagi-lagi ya, jangan 9/5. Yang mana? 6/5. Karena 6, angka 6 ya. 6 itu lebih dekat dengan 4, iya kan? 6 itu adalah angka yang lebih besar namun lebih dekat dengan 4 daripada angka 9. Kalau angka 9 itu masih jauh ya. Selanjutnya mana?
7 per 5. Iya, karena 7 dekat dengan 6, barulah 9 per 5. Nah, ini dia urutan pecahan dari yang kecil ke besar. Gampang kan anak-anak? Iya dong, gampang. Untuk anak-anak ada yang belum paham, belum mengerti, jangan disimpan sendiri, jangan diam-diam. Ibu lebih suka anak murid yang mau bertanya. Kalian tahu tidak? Kalau kalian bingung, itu artinya kalian mulai berpikir dan belajar sesuatu dan ingin tahu sesuatu. Jadi, kalau kalian bingung tidak apa-apa, tanya ibu ya. Jangan kalian badiam-badiam saja, tapi ternyata kalian tidak sadar kalau kalian itu badiam tapi sebenarnya tidak mengerti. Oke. Nanti akan ada soal di mana penyebutnya ini bukan cuma 5 saja anak-anak. Tapi bisa saja nanti ada soal di mana penyebutnya ini berbeda-beda. Misalkan penyebutnya ada 15, 5, lalu ada 25, ada 35. Aduh, gimana Bu kalau penyebutnya beda-beda, aku jadi pusing. Jangan pusing ya, kita sudah punya cara memecahkannya. Bagaimana? Kita samakan penyebutnya dengan cara mengalihkan dengan bilangan. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, maka kita bisa tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Tapi untuk hal itu kita belum pelajari di video kali ini, kita akan pelajari di pembelajaran berikutnya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai mengurutkan pecahan. Pelajari dan perhatikan setiap kata-kata ibu dan juga apa yang ibu tulis di video. Kita lanjut pembelajaran di Zoom.